ini setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah kalau Allah nggak bernyawa, mati dong Allahnya. Ya kan? Nah sebenarnya meniupkan ke dalam rahimnya sebagian. Jadi nggak semua, jadi Allah masih tersisa roh. Jadi Allah itu hidup dengan roh. Nah jika Allah hidup dengan roh, berarti Allah konsekuensinya harus mati dong. Makanya saya minta ayatnya di mana Allah itu nggak punya roh, karena ada ayatnya Allah itu punya roh, punya jiwa, punya nyawa. Begitu kawan. Dari sudut pandang Kristen, penyebab kematian adalah dosa. Dari sudut pandang Islam apa? Belum jelas. Nah, kalau dari sudut pandang Islam juga dosa, maka akan ditanyakan, mengapa setiap yang bernyawa akan dimusnahkan? Nah, kalau Jibril itu kan bernyawa, Mikail bernyawa, malaikat maut bernyawa, punya jiwa. Mengapa mereka dibinasakan? Soal ini kayaknya Herdi itu kebingungan gitu antara roh dan nafsa. Kita perhatikan ya. Nah, ini sebenarnya Herdi ini pengen nyari remis dengan Islam. Karena kekristenan itu, ikhwan, kita perlu tahu ya, mereka itu orang Kristen dan orang fasik itu sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan. Jadi mereka di sini cuma wayang. Jadikan, nggak percaya, lihat di sini bawahnya. Mereka adalah orang-orang fasik. Biar selamat datang di kebenaran. Gitu. Jadi jangan sok-sok melakukan penginjilan ketika segala sesuatunya sudah Tuhan kalian pilih dari sebelum dunia dijadikan gitu. Apa ini gitu? Ngapain lu capek-capek berbuat baik gitu kalau lu tidak dipilih untuk menjadi orang Kristen? Ngapain? Ngapain lu capek-capek belajar Biblos kalau lu tidak dipilih untuk menjadi orang Kristen? Kan gitu. Lanjut lagi, kalau kurang kita gas. Gitu. Terima kenyataan yang ada gitu. Ini lebur, ini Kristen gua bongkar-bongkar, harus belajar kalian ya, baik yang Tritunggal maupun Oneness. Lanjut. Maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Di situ memang ada kata sebagian dari roh ciptaan kami. Tapi ketika kita kembali ke redaksi Arabnya, langsung min ruhina. Tidak ada kata tambahan sebagian di situ. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Herdi sebagai sebab kematian dalam kekristenan tertolak sendiri oleh Alkitabnya, teman-teman. Alwan sama Kores nggak ngerti apa yang ditanyakan Malikil. Gitu loh. Kok kalian larinya ujung-ujungnya ke ayat Alkitab? Yang ditanyakan kitab kalian. Terus untuk membantah datanya si Malikil, data asumsi kalian bawa. Nggak ada kalian bawa data sanggahan. Gitu loh. Ini kok malah framing masuk-masuk, bukannya bawa... Gak apa-apa, kasih waktunya Bang Ali. Kasih waktu. Kayak Korea kan bawa data ya, kita harus begitu bawa data. Ya. Jadi kan apa Pak Amir? Udah, oke, thank you Pak Amir. Nanti upahnya besar di surga Pak Amir. Oke, Kejadian 2. Oke. Ayatnya, ketika engkau makan, engkau pasti mati. Ayat 17. Nah, lalu Yod-Heh-Vaveh, Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan, buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Disinilah kata mati pertama kali. Jadi manusia itu dibuat suatu aturan dengan konsekuensinya. Jika you melanggar Adam, maka you akan mati. Nah, ketika Adam melanggar, disitulah ada kematian. Upah dosa adalah maut, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Nah, ketika manusia ini ada di alam maut, ya aktif menjadi ditetapkan, kan sudah ditetapkan, melanggarkan ini suatu ketetapan. Ketika engkau makan pasti engkau mati. Nah, ketika manusia sudah ada di alam maut, maka mustahil manusia itu bisa selamat dengan usahanya sendiri.
Jadi yang harus kita sepakati dulu dari dalam Islam seperti apa, tapi sudah dijelaskan oleh Kores bahwa setiap yang bernyawa itu mati. Ya tidak ada alasan ya menurut saya. Tapi kalau di sini Alkitab itu karena dosa, upah dosa adalah maut. Manusia mati itu karena melanggar hukum Tuhan. Silakan. Silakan Bang Alwan. Iya, sebenarnya sederhana saja kalau menyikapi pemahaman daripada Malikil ya. Ketika upah dosa itu adalah maut dan orang itu mati karena ada dosanya, maka Yesus yang mati yang dia adalah Bapa sendiri berarti punya dosa begitu. Karena dia juga mati. Simple. Sangat simple ya memahaminya itu ya. Jadi konsep Tuhan berdosa ini juga yang agak bertentangan. Tadi Malikal katakan Tuhan itu suci, dia tidak bisa berdosa. Tetapi bagaimana kalau dia tidak berdosa, dia mati? Karena orang mati itu hanya bisa kalau dia berdosa, kan gitu. Jadi coba di logika berpikir ini yang mungkin perlu dijelaskan lagi sama Malikil, ya karena Bodrex ini sudah mulai harus kita minum ini di babak-babak awal ini, babak-babak pertama. Itu dulu tambahan, nanti sebentar Kores mungkin mau jelasin lebih jauh. Iya, di sini mengenai karena dosa itu mati ya kita lihat lagi lah seperti yang gue minta ya tadi, coba diperlihatkan ketika orang mati di setiap rumah sakit itu pasti akan dikeluarkan sertifikat kematian gitu. Mungkin ada gitu rumah sakit yang mengeluarkan ini sertifikat ini bapak ini mati ini karena dosa mencurinya ya, gitu. Atau enggak ini bapak ini mati karena dosa waris yang sudah ditetapkan Pak. Nah gitu. Siapa tahu ada gitu loh. Gue minta itu aja sih. Silahkan. Sudah? Oke. Jadi Alwan bertanya, apakah Yesus itu mati karena berdosa? Oke, saya jelaskan ya. Tapi yang menjadi poin saya, nanti Kores dan Alwan atau Bang Ali bisa jawab. Dengan saya akan komentari Ali Imran 185 kata si Kores. Kira-kira Allah bernyawa tidak? Jika Allah bernyawa, maka dia harus merasakan mati. Jika Allah bernyawa maka dia harus merasakan mati. Karena di sini teksnya setiap yang bernyawa akan merasakan mati, kecuali Allah tidak bernyawa. Oke. Itu aja ya pertanyaan saya. Saya jawab tentang kematian. Nah, ketika manusia ini sudah mati, sudah di dalam alam maut ya. Jadi di dalam Alkitab itu ada 3 sudut pandang kematian. Nanti kalau saya jelaskan cukup panjang ayatnya ya. Saya sebut aja nanti kawan-kawan buka. Ya mati moral ya. Mati moral itu dilambangkan ketika Adam itu melawan ya, tidak taat terhadap hukum Tuhan. Itu akhlaknya, moralnya mati. Nggak ada akhlak, nggak ada moral, ya kan? Karena melawan. Itu di Kejadian 3 ayat 6 sampai 7. Mati terpisahnya roh dari raga, dari tubuh. Itu lumrah yang terjadi kepada manusia. Itu Kejadian 3 ayat 19. Lalu ketiga, mati terpisah dengan Tuhan. Itu dilambangkan Adam itu diusir dari Taman Eden. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24. Mengapa itu melambangkan mati terpisah dengan Tuhan? Itu adalah sesuatu yang dianggap sesuatu yang musibah, karena ketika manusia itu di dalam Taman Eden, mereka tidak ada ratap tangis, tidak ada kesedihan, mereka tidak bekerja, ya, mereka hanya menjaga di situ, makan disiapkan oleh Tuhan semua, jadi tidak ada kesedihan di dalamnya. Hidup itu Eden itu kan surga, taman Tuhan, taman Firdaus itu surga. Nah, lalu ketika manusia sudah ada di alam maut ini, maka logikanya ya, logika akal sehatnya, manusia ini tidak mungkin bisa luput dari kuasa, dari perkataan Tuhan. Ingat ya, Tuhan yang berbicara. Ketika perkataan Tuhan itu dinyatakan seperti ini, perkataan itu punya kuasa. Dan sangat tidak mungkin kalau kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, sangat tidak mungkin manusia bisa luput dari kuasa perkataan ini. Lalu bagaimana caranya manusia ini supaya bisa selamat atau bisa keluar meluputkan diri dari kuasa perkataan itu? Ya, yang sudah aktif atas Adam dan Hawa dan keturunannya. Bagaimana caranya? Kalau manusia tidak bisa meloloskan diri,
Kalau toh manusia tidak bisa mengusahakan sendiri, bagaimana caranya? Caranya ya hanya yang berkata itu yang mendamaikan. Siapa? Tuhan, Yod-Heh-Vav-He itu. Dialah yang bisa meluputkan, melepaskan manusia dari alam maut ini. Nah, dengan cara seperti apa? Dia membuat ketetapan, nyawa balas nyawa. Ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, sama seperti di dalam Al-Maidah ya, ayat 45. Saya bukan mau mencari pembenaran ya, saya hanya ngasih tahu kawan-kawan juga biar menelaah. Nah, dengan ketetapan Tuhan itu bahwa dia akan datang, akan menyelamatkan. Sebab begini ya, melanggar kekudusan Tuhan, melanggar kesucian Tuhan itu adalah hal yang fatal. Jadi harus ada sesuatu yang kudus dan suci yang bisa memeteraikan itu sehingga manusia itu layak lagi. Karena manusia itu sudah tidak layak lagi. Ketidaklayakan manusia karena sudah berdosa diusir dari Taman Eden. Jadi harus ada yang kudus dan suci bisa memeteraikan manusia, bisa menyucikan manusia sehingga manusia itu bisa bersama-sama lagi dengan Tuhan, bersama-sama lagi dengan Yod-Heh-Vav-He. Nah, dia membuat nubuatan, dia membuat perjanjian kepada Adam dan Hawa. Akan datang seorang juru selamat, lahir dari seorang perempuan. Dialah yang akan membebaskan manusia, dialah yang akan menyelamatkan manusia. Dengan darah dan tubuhnya manusia itu bisa selamat. Itulah yang Tuhan tawarkan untuk manusia supaya manusia itu bisa luput. Karena begini ya, soal penebusan dan mengampuni itu berbeda konteks. Ibaratnya begini, saya punya mobil ya, lalu Bro Alwan itu menabrak mobil saya ya, mobil saya itu rusak berat. Nah, Alwan ini minta ampun, minta maaf ke Malikil. Bro Malikil, saya minta maaf, minta ampun. Tolong kasihani saya. Saya tidak bisa memperbaiki mobil Anda ini rusak berat, rusak parah. Nah, karena Malikil ini orangnya kasih, sangat mengasihi Alwan, maka Malikil mengampuni Alwan. Jadi dosanya diampuni. Oke Alwan, dosamu diampuni. Biarkan. Nah, udah diampuni kan, tetapi dengan konsekuensi Malikil mengampuni dosa Alwan, yaitu menghancurkan mobil Malikil. Malikil itu menerima suatu konsekuensi. Apa konsekuensinya? Malikil itu akan menanggung dia. Manusia yang sudah tidak suci lagi itu ditebus, disucikan dengan darahnya. Yang sudah ada di alam maut itu diselamatkan, ditebus dengan darahnya. Jadi mengampuni dengan menebus itu dua hal yang berbeda. Dosa diampuni, yang ditebus itu manusianya dari dalam neraka. Jadi Alwan bebas dari dosa yang dari kesalahan yang dia lakukan ketika membuat mobil Malikil rusak berat. Alwan bebas karena sudah diampuni oleh Malikil. Tetapi Malikil menanggung konsekuensi pengampunan atas Alwan tersebut. Dia membayar apa yang Alwan sudah lakukan yang harusnya Alwan bayar. Tetapi karena Malikil mengampuni Alwan, karena Malikil sangat mengasihi Alwan, maka Malikil ya menanggung konsekuensi penebusan perbaikan mobil tersebut. Demikian, silakan. Panjang banget. Jawabannya apa Iya. tadi? Ya diterima aja lah. Loh, sudah dijawab. Iya. Diulang lagi bro, kalau belum dijawab diulang. Enggak apa-apa. Iya sudah. Sudah ya Kores ya. Saya sedikit ya Kores. Ya lanjut. Iya baik. Sebenarnya ide tadi itu belum begitu dijelaskan oleh Maliki. Bagaimana bisa konsep dari Paulus itu upah dosa adalah maut, dan kita mengenal orang Kristen tahu tentang dosa waris, berarti itu dosa dari yang dilakukan oleh Adam. Yesus mengalaminya. Yesus yang adalah Bapa ini sendiri itu mengalaminya. Berarti dia punya dosa. Harusnya itu dijelaskan sama Maliki. Nah, itu dah. Kok bisa Tuhan itu punya dosa? Tuhan berdosa karena kok berarti dia mati di situ karena dia juga mewarisi dosa waris daripada Adam itu sendiri. Ada skenario lain lagi, kita bicara skenario lain. Kita tahu Yudas Iskariot ini adalah salah satu dari 12 murid dari 12 rasul ya yang dipilih oleh Yesus Kristus katanya.
yang melakukan pengkhianatan. Ketika dia melakukan pengkhianatan, akhirnya dia, ya bisa kita katakan, dibencilah oleh Yesus. Ada satu kalimat Herdi, dan mungkin Herdi harus catat bro, ini itu di dalam Matius pasal 26, nomor yang ke-24. Di sana ada ekspresi Yesus. Yesus mengatakan seperti ini, alangkah lebih baik orang ini tidak usah dilahirkan. Kalimat kata alangkah lebih baik Yudas ini tidak usah dilahirkan, sebenarnya ini agak sedikit dipertanyakan bro Herdi. Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Artinya dia yang melahirkan Yudas itu. Ketika Yudas ini mengkhianatinya, dia kan harusnya tahu ya apa yang akan nanti kejadian terjadi ketika sebelum dia merendahkan dirinya menurut Herdi ke bumi ini. Kalau dia punya kemampuan untuk meniadakan itu Yudas, kenapa harus keluar dari kalimat Yesus adalah lebih baik orang ini tidak dilahirkan? Pertanyaannya, siapa yang melahirkan dia ke dunia kalau bukan Yesus sendiri? Nah, inilah kita katakan sedikit membodrekskan kepala ya. Ya, kita harus minum bodreks untuk ini karena Yesus yang dia adalah Bapa itu sendiri mengeluarkan kalimat yang seperti nada penyesalan gitu. Adalah lebih baik orang ini sekiranya tidak dilahirkan. Nah, coba nanti dielaborasi ini dua pernyataan ini lebih jelas lagi Bro Herdi, biar kita paham penjelasan Bro Herdi. Silakan Kores. Ya, terus ini juga Bang ya, Bang dalam Ali Islam dikasih tuh ngomong simpel. dong. Siapa? Ini Bang Agung. Itu Bang Ali Agung. dikasih bicara juga bro. Udah nggak apa-apa. Oh iya, tafadhol. Jangan tafadhol. you berdua aja. Nggak apa-apa. Ini yang kita berdua aja di bawah ini sudah di framing 2 lawan 1 ini di bawah ini. Nggak apa-apa, saya lagi Gak apa-apa, kita diskusi santai kawan-kawan. Lanjut. Iya, kamu begitu, pendukungmu lain cari. Agung silakan kalau Agung mau bicara. Silakan Kores. Iya, aku dulu baru nanti Bang Ali ya, baru Agung, baru Herdi. Jadi gini, kalau mengenai Islam tuh simpel banget ya, Ali 185. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati gitu. Nah, Allah ini di dalam surah Al-Furqan kalau nggak salah Allah itu tidak mati gitu. Tidak mati, tidak pernah mati atau tidak juga akan mati, enggak. Allah tidak mati. Maka dari itu Allah itu nggak butuh nyawa untuk hidup. Allah Al-Hayyu, Allah Maha Hidup. Jadi kenapa orang-orang mati ya karena ada jiwa di sana. Nah, terus dulu bilang di situ, apakah Allah berjiwa atau bernyawa? Kita perhatikan. Seperti jawaban gua tadi dan juga perjanjian dari si jiwa-jiwa ini sebelum mereka turun ke bumi. Nah, ini ada di surah Al-A'raf ayat 172. Di sini dikatakan begini. Wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Dan Allah mengambil kesaksian terhadap nyawa-nyawa atau jiwa-jiwa mereka gitu. Jadi jiwa-jiwa ini bersaksi kepada Allah. Kelar perkaranya. Sehingga jawabannya apa? Mengenai alasan dari orang-orang itu mati, ya karena orang-orang mempunyai jiwa gitu. Dan jiwa ini adalah sebagai tolak ukur pembatas penghitungan amalan baik dan amalan buruk. Kelar perkaranya. Nah sekarang itu kok nggak dijawab-jawab sama si Herdi ini mengenai Yesus lu kan matinya berdosa kalau kayak gitu. Nah itu harusnya lu jawab iya gitu kan, jadi enak kita dialognya. Makin gua hargai keimanan lu itu gitu. Tafadhol Bang Aliku. Udah dijawab aja dulu sama Herdi, nanti dia beralasan terlalu panjang pertanyaan. Gak apa-apa bro, santai, saya catat kok. Gak apa-apa. Ya udah jawab aja dulu, nanti saya tanya. Oh, saya ya. Oh kalau gitu Agung dulu Her, sorry Her. Agung mau dulu bicara, aja, Agung belum mau ngomong. bicara itu. Silakan. Silakan Agung. Bang Agung, suaranya dikeraskan. Jangan loyo ya. Semangat. Lanjut aja. Lanjut aja. Bang Hedi, lanjut aja terus. Oke. Silakan. Oke. Silakan Herdi. Pindahkan Pak Amir, layar tancap. Lama gerak tak potong gajinya ya. Malik. Jadi Kores, nanti Bang Ali juga bisa jawab ini. Di sini kan yang bernyawa, setiap yang bernyawa akan merasakan mati.
Nah, kalau memang Allah tidak bernyawa, Allah tidak berjiwa, ada nggak ayatnya? Ya harus kita kan berbicara sesuai data tekstual ya. Jangan hanya mengasumsikan Allah tidak bernyawa, tidak berjiwa. Ya kalau ada petunjuknya ya wes. Nah, nanti kawan-kawan bisa menunjukkan Allah itu tidak punya nyawa dan tidak punya jiwa. Oke, tapi hati-hati loh, karena di situ ditanya itu saya punya loh ayatnya Allah punya jiwa, punya nyawa. Nah, nanti kawan-kawan buktikan bahwa Allah itu tidak punya nyawa dan tidak punya jiwa, sehingga Allah itu tidak harus merasakan mati. Karena di sini setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Jika Allah itu bernyawa, jika Allah berjiwa, maka Allah itu harus merasakan mati menurut ayat ini. Oke? Nah, Alwan bertanya tadi tentang Yudas, lebih baik orang ini tidak dilahirkan. Ya, jadi tentang Yudas ini kan tindakan dia mengkhianati Yesus itu tidak diintervensi atas kehendak Yudas, bro. Jadi maksud Yesus di situ adalah orang yang memilih jalan yang salah lebih baik tidak dilahirkan. Ya, karena celakalah orang yang melakukan ya suatu pengkhianatan, apalagi mengkhianati Yesus di situ. Jadi Bro Alwan memang tidak membaca semua, hanya fokus kepada satu paragraf pertama, dibaca dong semua. Lalu tentang Yesus itu harus berdosa, karena dia mati berarti dia harus berdosa. Nah, analogi yang saya tadi bawakan itu sudah cukup terang benderang. Dosa, kesalahan dilakukan oleh Alwan. Alwan membuat mobil saya itu rusak berat. Karena Alwan memohon, meminta ampun kepada Malikil, ya, Malikil mengampuni. Oke, Malikil mengampuni kesalahan dia, yaitu yang sudah membuat mobil Malikil rusak berat. Nah, karena Alwan ini sudah diampuni dari dosanya, dari kesalahannya, dengan membuat mobil Malikil itu rusak berat, Malikil itu menanggung konsekuensi. Ada konsekuensi yang ditanggung oleh Malikil ketika mengampuni Alwan. Harusnya hal tersebut ditanggung oleh Alwan. Karena Alwan itu minta ampun, ya, dia tidak bisa memperbaiki mobil itu yang sudah dirusak berat. Jadi Malikil yang melakukan itu. Jadi apa yang dilakukan Kristus adalah konsekuensi dari Kristus mengampuni manusia. Apa yang dilakukan oleh Malikil adalah konsekuensi ketika Malikil mengampuni Alwan, yang harusnya Alwan yang menanggung memperbaiki mobil itu. Tapi karena Alwan meminta ampun, memohon, karena Malikil juga kasih, Malikil mengampuni. Tapi konsekuensi dari mengampuni Alwan ada yang harus ditanggung oleh Malikil, yaitu perbaikan mobil yang rusak parah oleh si Alwan ditanggung oleh Malikil. Itu. Jadi harusnya manusia itu menanggung dosa, membayar dosa, karena di dalam Mazmur 49 gini ya. Oke, Mazmur 49. Dan saya coba komparasi ke Quran biar kawan-kawan juga mengerti ya. Mazmur bahwa manusia itu tidak bisa membayar dosa kepada Tuhan. Nah, dan kawan-kawan juga kita sharing aja ya. Tahu? Nah, ini Mazmur 49 ayat 8 dan 9. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Elohim ganti nyawanya. Mengapa tidak mungkin? Karena kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan itu tidak setara dengan manusia, tidak setara dengan apapun. Nah, kalau ada manusia yang bisa mengembalikan kesucian kekudusan Tuhan, itu kan sesuatu yang tidak mungkin. Itu ya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Nah, karena tidak mungkin manusia ini bisa menebus kesalahannya kepada Tuhan, sama seperti Alwan tidak mungkin memperbaiki mobil yang rusak berat itu, lalu Malikil mengampuni dan Tuhan mengampuni, jadi konsekuensinya ada harga yang harus ditanggung
dari pihak yang mengampuni. Nah begitu. Jadi konsekuensi malikil mengampuni alwan adalah dengan mengeluarkan biaya, menanggung biaya perbaikan mobil tersebut. Sama seperti Tuhan. Ketika dia mengampuni manusia, maka konsekuensinya dia menanggung manusia itu. Itu konsekuensinya. Nah, di mana? Coba kita buka di dalam Quran. Satu. Pertama di dalam surah Al-Ma'arij, ya. Al-Ma'arij ayat 14 dan 15. Dicatat ya, Bang Ali. Dan seluruh orang di bumi kemudian dia mengharapkan tebusan itu menyelamatkannya. Sekali-kali tidak, sesungguhnya ia neraka itu adalah api yang bergejolak. Nah, jadi di dalam kekristenan manusia itu sudah di neraka, ditetapkan di neraka karena bersalah. Nah, oleh pengorbanan Kristus menggantikan manusia sehingga manusia itu tidak pergi ke neraka bagi orang yang percaya kepada Kristus karena Kristus sudah menebus manusia dari sana. Satu ayat lagi dalam Quran ya. Di dalam Al-Hadid ya, Al-Hadid ayat 57 surah 57 ayat 15. Kita baca ya. Nih. Pada hari ini tidak akan diterima tebusan darimu maupun dari orang-orang yang kufur, orang-orang yang kafir. Tempatmu adalah neraka, ia adalah tempat berlindungmu dan seburuk-buruk tempat kembali. Jadi memang tidak ada, Tuhan itu tidak bisa disogok. Ya, seperti yang dikatakan di dalam Ulangan 10 ayat 17. Sorry panjang ya, karena saya berbasis data, bro. Ulangan 17 ayat 10. Ya. 10 ayat 17. Ulangan 10 ayat 17. Nih. Oke. Sebab Yotefafe alamula Allah segala Allah. Ini juga ayat yang menampar ritung akut ya. Sebab Yotefafe adalah alamula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, yang kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap. Nah, kalau di dalam Islam kan Allah bisa disuap dengan sholat. Sholat sehari dosanya terhapus sehari. Sholat Asyura itu dosanya terhapus 1 tahun. Sholat Arafah dosanya terhapus 1 tahun. Puasa Muharram itu dosanya terhapus 50 tahun ke depan. Itu kan bisa disogok. Kalau tidak, aduh, bentar lah. Lanjut. Aku lagi baca Quran. Oh gitu ya, oke. Jadi kalau di dalam Alkitab Tuhan itu nggak menerima suap dan tidak bisa disuap. Karena apa? Karena harga diri Tuhan, kesucian Tuhan, kekudusan Tuhan itu tiada taranya. Tidak mungkin bisa manusia menggapai kekudusan dan kesucian Tuhan. Nah, topik kita kan tentang adalah kematian. Nah, kenapa saya ajukan ini? Karena ada sesuatu ketidakadilan yang dipraktekkan oleh Allah. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah, Jibril itu tidak bersalah. Lah? Jibril tidak bersalah, Mikail tidak bersalah, malaikat maut tidak bersalah. Tetapi direnggut, dirampas hak hidupnya. Yang saya ingin tanya, mereka itu direnggut hak hidupnya. Apakah ketika Allah merampas hak hidup seseorang yang tidak bersalah, apakah itu adalah keadilan? Nah, mungkin kawan-kawan juga bisa jelaskan. Dan jelaskan pula, buktikan pula bahwa Allah itu tidak bernyawa, Allah itu tidak berjiwa. Karena kalau nggak ada, bahaya loh. Kalau Allah ada nyawa, Allah ada jiwa, maka Allah itu juga harus mati, harus merasakan mati. Kata ayat ini. Sekian, lanjut. Ada yang mau nanggapi? Oke, silakan Bang Angwan. Atau Bang Kono Iya. dulu. Dibesarkan dulu layar saya coba sedikit aja. Mantap. Jadi kalau kita dengarkan penjelasan Herdi ya, pertanyaan sederhana dijawab dengan benang yang kusutnya panjangnya Masya Allah. Ya sama dengan Pak Pipo. Pak Pipo itu kemarin saya tanya, Pak Pipo apa itu definisi daripada Bible? Hampir 10 menit dia jelaskan definisi Bible. Cuma tanya definisi aja, hampir 10 menit. Ya, dia sengaja membuat orang bingung pusing supaya lari dari pertanyaan yang sangat sederhana dan sangat simpel itu. Jika dosa upah daripada dosa itu adalah maut,
maka semua yang mati itu berarti berdosa, kan gitu. Sederhana sekali itu. Ini nggak perlu dijawab dengan mutar kiri, mutar kanan, belok kanan, turun gunung, naik turun lembah ke pesisir pantai. Nggak perlu begitu. Pertanyaannya, Tuhan itu berdosa apa tidak? Sederhana kan? Nah sekarang saya ke yang tadi katanya saya cuma baca sepenggal ya. Baca sepenggal. Ntar saya perlihatkan. Ya kenapa ini saya harus perlihatkan? Karena narasi Tuhan, ya narasi Tuhan. Ntar ini kameranya belum balik. Oke. Narasi Tuhan yang tidak punya kekuatan sebenarnya, tidak maha kuasa. Karena kalau dia maha kuasa, dia tidak perlu mengeluarkan kalimat-kalimat penyesalan seperti ini, tidak perlu. Nah, ini kita lihat di dalam Matius 26, 24, 25 ya. Ini warna merah, berarti tulisan Yesus ini. Iya. Jadi begini Herdi, cara menjawab itu kayak gini Herdi. Tadi kalau kamu dengar penjelasan kamu seperti saya sudah mau buka bengkel mobil ya. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu, celakalah, lihat ya kata-kata celaka, diserahkan. Jadi Yesus itu mengutuk Yudas dan mengatakan dia celaka gitu. Ini ekspresi penyesalan yang pertama. Begitu dia benci dengan kelakuan yang dilakukan oleh Yudas. Yang kedua adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kekuatan melahirkan ini adalah mutlak otoritas daripada Yesus itu sendiri karena dia adalah Bapa. Dia yang menciptakan. Yesus itu pencipta. Kan begitu keyakinan Herdi. Ini tidak ada otoritas ini tidak bisa diserahkan kepada selain daripada Yesus sendiri. Ya, murid-muridnya yang lain tidak ada yang bisa melahirkan. Siapa yang bisa melahirkan Yudas kecuali Yesus itu sendiri? Kenapa dia harus berbicara seperti ini? Sementara dia punya otoritas untuk tidak melahirkannya. Apakah ketika dia melahirkan Yesus, menciptakan Yesus, dia tidak berpikir-pikir dulu? Dia tidak pertimbangkan baik-baik dulu. Dia tidak memikirkan apa yang akan ke depan terjadi. Paling tidak, mungkin kita akan beri nasihat ke Yesus, tolong ketika kamu menciptakan, jangan langsung ciptakan. Mbok ya dipikir-pikir dulu dong. Nah, seperti itu. Ya, saya lanjut ke Al-Quran, ya, surat Al-Mulk. Bagaimana dengan nafs di situ? Jelas itu merujuk kepada ciptaan, ya. Makanya dibedakan Allah itu sebagai pencipta dan makhluk itu sebagai ciptaan. Islam itu tidak ambigu di dalam menerangkan siapa pencipta, siapa yang dicipta. Sehingga ayat untuk ayat untuk makhluk itu jelas. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa, berarti di situ dalam halnya makhluk akan merasakan kematian. Lihat di sini di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa yang menciptakan mati dan hidup? Allah. Ini dari sini saja kita sudah bisa ambil kesimpulan bahwa Allah ini berkuasa atas kematian dan kehidupan seseorang. Ya. Nah, tadi ditanya, apakah itu adil atau tidak adil? Apakah itu adil atau tidak adil? Itu melebar sebenarnya, temanya itu agak bias dari yang kita bahas karena tadi penjelasan yang kayak benang kusut itu, benang orang Makassar bilang benang rotas, benang kusut. Itu dimaknai daripada keadilan itu ketika tidak diambil nyawanya tanpa hak. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, barang siapa yang membunuh satu makhluk itu sama dengan membunuh seluruh manusia, saking menghargainya nilai daripada kematian. Ya, yang tidak benar perjanjian lama, bayi-bayi dibunuh, orang wanita-wanita yang tidak bersalah dibunuh hanya karena kemarahan Tuhan. Di situ yang letak keadilan itu yang mungkin harus kamu tanyakan, Herdi. Kenapa Bapak menyuruh untuk mengepung Yerikho dan membunuh seluruh manusia di dalamnya, semua yang bernafas?
tanpa alasan yang sangat jelas misalnya. Karena domba-domba dan kambing itu setahu saya mereka tidak pernah protes ya. Mereka itu kasihan makhluk-makhluk yang tak berdaya dan tak berdosa tetapi juga kena azab Tuhan. Itu kalau kita bicara tentang makhluk. Ya, kita bicara tentang keadilan. Tapi itu tema yang lain. Please. Herdi fokus ke topik kita. Topik kita tentang yang tadi itu upah dosa adalah maut itu bagaimana menimpa Tuhan, bagaimana dampaknya, konsekuensinya dan seterusnya. Ya, silakan. Baik Pak Amir, saya minta izin menjawab pertanyaan Herdi tadi, Ustaz Alwan ya, dan Bang Koris ya. Silakan. Iya, tafadhol. Iya, tadi dia coba mengarahkan bahwa ayat kullu nafsin za'iqatul maut itu akan berdampak kepada bahwa Allah juga punya konsekuensi harus mati dengan ayat yang tadi. Dan saya sudah membaca arah dia akan membawa ke ayat yang mana nantinya. Dan dia sudah mempersiapkan, tapi saya sudah tahu ayat yang akan dia angkat nantinya. Ya, kalau tidak salah saya, dia akan mengangkat ayat Shad 72, di mana firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan bentuknya, lalu kutiupkan kepadanya ruhku, maka hendaklah kalian tersungkur dengan bersujud kepadanya. Ini peristiwa penciptaan Adam. Jadi narasi yang sama juga ada dalam surat Al-Hijr ayat 28, dan itu adalah beberapa ayat yang sering dijadikan oleh Herdi untuk menyatakan bahwa Allah juga memiliki ruh. Al-Hijr 29, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Narasinya sama. Setelah aku menyempurnakan bentuknya, lalu kutiupkan ruhku padanya. Jadi itu kesalahan Herdi karena selalu membaca Al-Quran dan menyandarkan pemahamannya kepada tekstual terjemahan yang sangat sempit. Jadi Herdi, langsung saya coba berikan jawaban. Ruhi di situ adalah sebuah kata benda, ruh, kemudian disandarkan kepadanya namanya dhamir muttasil atau kata ganti kepemilikan. Dengan ada sukun di situ artinya ruhku. Bukan berarti bahwa ruh tersebut adalah ruhnya Allah secara zat, tetapi di situ adalah ruhnya Allah secara kepemilikan karena itu adalah makhluknya, ciptaannya. Di mana ayat yang menjelaskannya? Silakan Herdi membuka nanti firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85, di mana Allah Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang Yahudi coba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Kulir ruh min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Katakanlah wahai Muhammad, ruh itu termasuk ciptaan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit. Jadi dijawab oleh ayat Al-Isra bahwa ruh yang dimaksudkan dalam firman Allah di surat Al-Hijr 29 dan surat Sad 72, ruh ciptaannya, bukan ruhnya Allah yang seperti akan kamu giring nanti bahwa Allah itu berruh atau bernyawa, sehingga wajib baginya harus mengalami kematian sebagaimana dalil yang kamu angkat, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi arah yang akan kamu giring sudah coba saya uraikan, dan semoga itu bisa memuaskan ingin tahu kamu bahwa Allah itu bernyawa atau tidak, dan itu sudah sangat gamblang. Jangan coba digoreng lagi, Herdi. Ya, aku ya, berarti aku belum ya. Jadi memang Herdi dari tadi aku tungguin Tuhannya tuh kan punya dosa gitu loh, harusnya jawaban itu tuh harusnya keluar karena Tuhannya kan mati 3 hari itu. Nah itu kan berarti gara-gara dosa yang terjadi gitu. Lalu kemudian yang ingin aku bahas berikutnya ini ada juga ini ikhwan yang mesti kita ketahui gitu. Tuhannya Herdi itu Tuhannya orang hidup,
bukan Tuhannya orang mati. Jadi kalau udah mati itu nggak akan diurusin sama Tuhannya Herdi. Itu ada di Markus 12 nomor 27. Ia bukanlah ilah orang mati, melainkan ilah orang hidup. Kamu benar-benar sesat gitu. Jadi kalau udah mati itu Tuhannya nggak ngurusin. Ini sama kebelingernya dengan anak-anak yang baru lahir itu juga udah disiapkan neraka gitu. Nah, anak belum bisa ngomong percaya Yesus Tuhan, belum bisa disesatkan ke sana, dia udah keburu masuk neraka duluan. Kenapa? Ya karena belum percaya Yesus kan gitu. Sama ini juga yang lucu itu. Ini Tuhannya kocak juga nih, keblinger lagi nih. Ini di Yohanes 6 nomor 50. Ini roti yang turun dari sorga. Ini merujuk kepada Yesus ya. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Cuma buktinya apa? Apa buktinya orang-orang masih pada mati semua? Emang Herdi nenek moyangnya masih ada di rumah? Udah mati juga kan? Gitu loh. Jadi segala sesuatu yang diupayakan Yesus agar orang-orang tidak mati nantinya, ujung-ujungnya mati-mati juga gitu loh. Ujung-ujungnya mati-mati juga. Sehingga apa? Kematian Yesus itu sama sekali sia-sia bagi orang yang mempercayainya. Udah mah tidak didukung dengan data sejarah, dan secara faktual pun orang-orang Kristen yang taat dan tekun dan rajin perpuluhan tetap mati-mati juga gitu. Di umur 60-an itu juga kalau beruntung. Kalau nggak beruntung di umur 15 sudah meninggal mereka. Jadi Boleh apa saya yang jawab, dijual Bang? di sini gitu? Apa yang Kalau dijual di sini? habis ini Bang Agung. Heeh. Oke. Setelah ini Ya. ya. Lanjut, lanjut. Ini nggak boleh di ini ya, karena Herdi meyakini orang mati itu karena dosa. Lah Yesus menjanjikan di Yohanes 6 nomor 50 kalau makan Yesus ia nggak mati. Tapi ternyata mati juga. Gitu. Itu yang pertama. Lalu poin kedua, Yesus ini adalah ilah orang hidup, bukan ilah orang mati. Jadi kalian ini menuhankan Yesus masih bisa kalau hidup, tapi kalau sampai kalian mati, kalian itu bukan penyembah Yesus lagi. Kalian bukan penyembah Yesus sejati. Yang benar-benar menyembah Yesus sejati, dia tidak akan pernah merasakan mati. Nah, sampai sekarang apa yang terjadi? Entah Yesus yang salah ngomong, atau memang belum ada yang terbukti bahwa mereka adalah penyembah Yesus sejati. Dan yang Oke. ketiga itu gampang dijawabnya sebenarnya, soal apa? Si Yesus ini tuh mati tuh gara-gara sakit uzur, dibunuh, atau gara-gara dosa dia itu. Silahkan, thank you. Oke, selanjutnya Bang Agung Andrian. Pak Amir WA baca. Oke. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Untuk manusia ya, kenapa manusia itu tadi saya nangkap poin yang pertama tadi ya tentang pengikut Kristus ya. Kenapa pengikut Kristus itu mati ya Bang ya? Poin pertama saya akan jawab gini. Manusia secara jasmani itu pasti mati, tetapi secara roh kalau kita mencatat itu roh tidak akan mati gitu Bang. Iya, diperjelas lagi Bang, perpanjang lagi biar lebih lama lagi nggak apa-apa. Jelasin lagi Lama biar lagi nggak nanti apa-apa, dipikir nggak 5 lawan 1 ini. Yang panjang nggak apa-apa kan? Silakan. Yang panjang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, artinya begini, setiap orang kan pastinya mati ya, mati kubur. Itu secara jasadnya aja. Tetapi rohnya tidak akan mati. Gitu. Itu ada ayatnya sih dalam Alkitab. Bentar, saya cari dulu. Mana Bang Agung? Udah lanjut Pak Herdi. Oke, Oke, saya lanjut aja aman. ya. Seperti biasa Pak Amin, monitor. Gerak cepat Pak Amir. Memang durhaka ini. Lambat sedikit, telat 1 detik, angus upanya. Oke. Jadi memang kan saya sudah tanya tadi ya, di mana penjelasan keterangan di dalam Quran Allah itu tidak punya roh, tidak punya jiwa, ya. Dan
Kata si Kores kan itu Allah itu tidak punya nyawa. Nah kalau Allah tidak punya nyawa, mati dong Allahnya. Ya kan? Jadi harus bisa kalian kawan-kawan jelaskan. Karena di sini setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Nah kalau Allah nggak bernyawa, mati dong Allahnya. Ya kan? Nah sebenarnya saya mau masuk ke dalam ayat ini, Pak Bang Bro Bang Ali. Jadi yang ditiupkan itu hanya sebagian. Jadi Allah masih ada ketinggalan roh yang lain. Nah, kami meniupkan ke dalam rahimnya sebagian. Sebagian. Jadi enggak semua. Jadi Allah masih tersisa roh. Jadi Allah itu hidup dengan roh. Nah, jika Allah hidup dengan roh, berarti Allah konsekuensinya harus mati dong. Makanya saya minta ayatnya di mana Allah itu nggak punya roh. Karena ada ayatnya Allah itu punya roh, punya jiwa, punya nyawa. Begitu kawan. Kalian harus tegas. Kalau Allah nggak punya nyawa, nggak punya jiwa, nggak punya roh, hadirkan ayatnya. Kalau Allah memang punya nyawa, ya Allah konsekuensinya harus mati sesuai dengan perkataannya. Ya kan? Atau mungkin ada Allah itu pengecualiannya. Bolehlah. Saya iakan. Seperti itu ya. Nah, Alwan, topik kita ini tentang mati dari akibat kematian dari sudut pandang Kristen dan Islam. Kan saya sudah jelaskan dari tadi, akibat mati di dalam kekristenan karena dosa. Upah dosa adalah maut. Tetapi kamu bawa tentang Yudas. Nah, kamu ingin Tuhan Yesus menghentikan apa yang dilakukan Yudas ketika Yudas mengkhianati, menjual Yesus. Gak bisa. Bukan karena Yesus gak kuasa, bukan. Karena Yesus itu menciptakan manusia tidak seperti Hitler, otoriter. Jadi ketika Yudas mau menjual Yesus, dia langsung diremot. Jangan Yudas. Nah, gak bisa. Itu akan menyalahi keadilan Tuhan. Jadi ini bukan konsep Allah. Adam berdosa karena ditetapkan, sudah disetir, sudah diremot oleh Allah. Bukan begitu konsep kita. Jadi manusia itu punya kehendak. Yudas memilih melawan dia. Yudas lebih memilih melawan Tuhan, menjual Tuhan, mengkhianati Tuhan. Itu pilihan dia. Kristus berkata, lebih baik tidak dilahirkan daripada dia melakukan demikian. Karena apa yang dilakukan oleh Yudas itu atas kehendak dia. Kenapa Tuhan tidak intervensi? Karena Tuhan itu memberikan kehendak, kebebasan bagi manusia. Bukan seperti Allah. Allah tidak pernah memberikan orang kemerdekaan, kebebasan, gak ada. Di dalam hadis Bukhari 3157 ya, kita main data. Hadis Bukhari 3157. Nih. Alwan harus fokus ke topik. Ya. 3157. Bukhari 3157. Oke. Adam ya, ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Muhammad bercerita, Adam dan Musa berdebat. Musa berkata kepada Adam, kamu adalah Adam yang dosa-dosamu. Jadi karena dosa telah mengeluarkan kamu dari surga. Adam membalas, kamu Musa yang telah Allah pilih dengan risalahnya dan dengan kalimahnya. Lalu kamu menyalahkan aku atas urusan yang telah ditakdirkan atasku. Ini kata Adam loh. Sebelum aku diciptakan. Jadi Adam berdosa ini sudah disetting, sudah dibuat skenario oleh Allah sebelum Adam diciptakan. Jadi sebenarnya ini konsep yang Alwan tanya itu tanya ke Allah. Mengapa Allah engkau mentakdirkan Adam berdosa? Sekiranya Allah tidak mentakdirkan maka manusia enggak akan berdosa. Begitu kan? Nah, topik kita kan ini adalah kematian dari sudut pandang Kristen dan Islam. Dari sudut pandang Kristen itu jelas manusia itu mati karena melawan hukum Tuhan. Ya. Nah, dari sudut pandang Islam kan nggak jelas katanya itu untuk membuktikan kuasa Allah. Jadi Allah itu setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Alwan bawa tadi tentang penumpasan Amalek. Astagfirullah. Kita yang di sini Alwan coba dengar baik-baik.
Apa penyebab kematian dari sudut pandang Kristen dan Islam? Dari sudut pandang Kristen, penyebab kematian adalah dosa. Dari sudut pandang Islam apa? Belum jelas. Nah, kalau dari sudut pandang Islam juga dosa, maka akan ditanyakan, mengapa setiap yang bernyawa akan dimusnahkan? Nah, kalau Jibril itu kan bernyawa, Mikail bernyawa, malaikat maut bernyawa, punya jiwa. Mengapa mereka dibinasakan? Apa dasar alasannya Allah merampas hak hidup mereka itu, malaikat-malaikat itu? Salah apa mereka itu? Itu jadi pertanyaan. Jadi kalau nggak ada dasarnya penghakiman Allah atas setiap makhluk, nah kalau makhluk yang tidak berdosa gimana? Kan itu artinya Allah Subhanahu wa taala semena-mena karena dia katanya maha kuasa merampas hak hidup orang yang tidak bersalah dengan semena-mena. Begitu Bang Ali. Nah, contohnya di sini. Nah, Allah berfirman, ini kata si Alwan ini doif, tapi itu sangat gampang untuk dibantah ya karena itu hanya subjektif. Hanya masalah intelek aja, masalah akal sehat Alwan itu merespon cepat. Jadi Allah berfirman, matilah Jibril dan Mikail. Nah, Jibril dan Mikail ini nggak punya dosa apa-apa terhadap Allah. Mengapa dirampas hak hidupnya? Ya, apakah Allah tidak mengerti apa itu keadilan? Terus Allah menjadikan Arsy pandai bicara. Arsy berkata, ya Allahku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Justru Arsy kena bentak oleh Allah. Diam kamu, kata Allah. Jadi Arsy itu dibentak karena mengklarifikasi apakah Jibril yang tidak punya salah dan Mikail tidak punya salah itu dimatikan. Karena Arsy merasa Allah ini tidak tahu apa itu keadilan. Karena merampas hak hidup semena-mena. Itu yang ditanya. Lalu alasan dibalik manusia mati itu apa? Logisnya. Logisnya ya. Alasan dibalik semua makhluk hidup itu dibinasakan, mati, alasan logisnya apa? Kalau alasan logisnya hanya untuk membuktikan Allah itu maha kuasa, ya Allah itu egois. Masa menghakimi orang yang tidak bersalah? Contoh dalam hal ini Mikail dan Jibril dihakimi tanpa dosa. Jadi Allah sudah semena-mena karena dia kuasa, semena-mena melakukan kekuasaannya. Gak boleh. Coba kasih alasan jawaban yang logis atas tema topik kita, ya, kematian, penyebab kematian dari sudut pandang kekristenan dan Islam. Monggo. Oke, silakan Bang Alwan dulu atau Ya. Bang Faris dulu. Atau Saya dulu. Ya. Kenapa? nanti gantian Bang Agung. Nak Sekung. Saya pamit dulu. Silakan Kang Alwan. Mau dibesarkan? Kalau pamit harus ada gantinya biar ini. Tunggu dulu di sini Bang, nanti di framing lagi soalnya ini suka sekali framing ini oten-oten soalnya. Oke. 10 menit. Silakan yang Kristen yang mau naik Iya. silakan mengganti Agung. Ya, disiapkan penggantinya dulu biar ndak Saya tunggu cerewet. pertanyaannya dulu. Karena cerewet ini biasanya. Oke. Sebenarnya kalau kita jelaskan tadi ya, sebentar saya nyalakan dulu. Buka surat Al-Mulk. Itu semua adalah sunnatullah Herdi. Ini saya bukakan artikel ya tentang sunnatullahnya kematian itu. Jadi sunnatullah itu ini nih. Jadi kematian dalam Islam itu merupakan sunnatullah, artinya ketetapan Allah. Herdi itu bilang bahwasanya cek ya. Covid Mantap. keren. Kenapa? Bagus. Lanjut. Doubling. Doubling, masa doubling? Enggak kok. Enggak. Oke ya, kita gas ya. Jadi soal ini kayaknya Herdi itu kebingungan gitu antara roh dan nafsa. Kita perhatikan ya. Herdi itu bahas apa tadi? Asot ya, asot. Perhatikan di sini, asot. Di sini nih. Perhatikan. Faida tawautuhu Wa nafakhtu wa nafakhtu
fihi birruhi. Nah, ini ruh ya. Ruh. Aku tiupkan rohku, ruhi. Nah, ini ya. Ruh. Tuh, ruh. Terus satu lagi apa yang dia bawa ini ya? Ini mah nggak ada. Kalau ini nggak ada. Sama ini. Oh ya inilah, ini aja dulu ya, ruh. Nah, perhatikan sekarang. Di Ali Imran ayat 185. Mana dia? Oh, nggak ada. Di sini kita lihat. Ali Imran 185. Apakah ada kata ruh? Nah, kita lihat. Nah, di sini ya. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Setiap yang bernyawa, kita lihat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ah, ini. Mana kata ruh di sini, Bre? Mana kata ruh nih? Kamu ini dasar Yesus tidak mengajarkan roh berbahasa. Nah, ini jadinya nih. Di sini nafs, dalil-dalil yang lu bawa ruh semua, kan gitu. Maupun di bumi gitu. Jadi ruh ya Allah punya, nafs ya Allah punya juga gitu. Tapi bukan di dalam Allah. Ini semua ciptaannya, kan gitu. Nah, lalu kenapa orang-orang mati? Ya karena dikasih nyawa. Kalau nggak ada nyawa, Allah mati dong? Enggak, karena Allah nggak punya nyawa. Allah yang memberi nyawa. Selamat datang di kebenaran, Her. Berbeda sama Yesus lu. Yesus lu punya nyawa. Dia kan dibilang tuh menyerahkan nyawanya. Nah, nyawanya dari siapa? Dari Allah. Gitu loh. Kalau Tuhan lu butuh roh untuk hidup, Tuhan lu nggak berbeda dengan Tamiya. Tamiya butuh baterai buat jalan. Apa bedanya dengan Tuhan lu butuh roh buat hidup? Gitu. Lanjut. Oke, Bang Gores, saya lanjutin ya. Tetap di situ Bang Gores, saya minta bantu dibukain At-Tahrim yang dia angkat tadi, At-Tahrim 42 itu. Biar diselesaikan dulu Bang Ali, nanti Bang Ali. Aku banyak soalnya ini. Nanti Bang Ali kok. Nanti waktunya Bang Ali habis Oh, aku ya. maksudnya Bang Gores lanjut lagi. Iya, lanjut lagi, masih banyak ini yang akan kita bahas itu. Siap. Nah, terus yang berikutnya itu ini ya yang perlu dipahami oleh kekristenan ketika Herdi sudah buta membedakan mana nafs dan mana ruh. Yesus itu matinya tuh karena dosa, bukan karena penyaliban. Penyaliban itu cara untuk menebus dosanya, tapi Yesusnya sendiri matinya karena dosa. Nah, bisa kita lihat ya mengenai dosanya Yesus. Pertama di sini nih kita lihat. Matius 21 nomor 1 sampai 3. Di sini Yesus itu dia menjadi otak pencurian. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat di Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu dan di situ kamu akan segera menemui seekor keledai betina." Ini Yesus sudah memantau ya, sudah memantau keadaan berarti. Seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. "Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu," di sini posisinya Yesus tahu bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah dosa. Katakanlah Tuhan memerlukannya. Nah, di sini dia ingin mengabuse otoritasnya gitu. Katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya. Nah, gitu. Nah, ini tiba-tiba si Yesus ini kemudian udah tahu-taunya keledainya udah ada aja di dia ya. Dan di sini itu tidak dikasih tahu dia itu minta izin ke tuannya dan tidak diberitahukannya juga. Keledainya itu sudah dikembalikan. Jadi jatuhnya ini kalau enggak pencurian berarti penggelapan. Nah, itu ya penggelapan. Perhatikan, kalau misalnya pencurian apa sih hukumannya? Ini ada di Keluaran 22 nomor 1 sampai 5. Jika seorang pencuri kedapatan waktu membongkar dan ia dipukul sehingga mati, maka si pemukul tidak berhutang darah. Nah, gitu. Jadi itu pencuri itu boleh dipukul sampai mati. Kenapa? Karena upah dosa adalah mati atau maut. Gitu. Makanya Yesus itu mati, salah satu dosanya selain ngobrak-ngabrik properti orang, dia melakukan sebuah kriminal pencurian keledai itu gitu. Jadi benar yang dibilang Herdi itu, kawan-kawan Kristennya jangan terguncang bahwa Yesus itu mati karena dosa. Karena memang upah dosa adalah maut itu gitu. Berikutnya soal yang ini mengenai kebebasan ya, kebebasan memilih. Nah, ini sebenarnya Herdi ini pengen nyari remis dengan Islam. Karena
Kekristenan itu, ikhwan, kita perlu tahu ya, mereka itu orang Kristen dan orang fasik itu sudah diciptakan sebelum dunia dijadikan. Jadi mereka di sini cuma wayang. Mereka hanya bergerak sesuai dengan apa yang sudah diskrip kepada mereka. Nggak percaya, kita lihat Efesus 1 nomor 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Nah, perhatikan, ini orang-orang itu dipilih itu sebelum dunia dijadikan. Jadi misalnya ada orang yang beragama Kristen atau yang nantinya pindah Kristen, itu dipilihnya sebelum dunia dijadikan. Kalau udah ada yang dipilih sebelum dunia dijadikan, berarti ada yang tidak dipilih dong. Nah, orang-orang yang tidak dipilih inilah orang-orang yang nantinya akan masuk neraka gitu. Ini kan kurang ajar ini. Nggak ada kehendak bebas sama sekali gini. Ngapain hidup kalau misalnya jadi wayang kan gitu. Lanjut lagi. Nah, di sini juga perhatikan. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan, nah di sini ya, bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Jadi orang fasik itu memang sudah diciptakan untuk hari malapetaka. Misalnya contoh siapa? Kita ambil Erben. Nah, Erben itu orang fasik yang dibuat Tuhan sebelum dunia dijadikan untuk diisi di hari malapetaka. Dar, selamat datang di kebenaran. Ini mah wayang, bukan kehendak bebas. Masih kurang? Oke, kita tambah lagi. Di sini bisa kita lihat di Yohanes 12:39-40 ya. Ini adalah orang-orang yang tidak percaya. Kenapa mereka bisa tidak percaya? Nah, itu. Di sini dijelaskan, karena itu mereka tidak dapat percaya. Sebab Yesaya telah berkata juga, Ia telah membutakan mata, mendegilkan hati mereka, supaya mereka jangan melihat dengan mata dan menanggap dengan hati, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Jadi memang orang-orang itu nggak akan bisa menjadi percaya, karena sudah dibutakan matanya, didegilkan hatinya. Gitu. Jadi kali lu tuh ngomong apa soal Islam gitu ketika sesuatu yang sebenarnya terjadi adalah di Biblos lu sendiri gitu. Ini bukan kehendak bebas, bre. Ini wayang. Yahweh lu menjadi dalangnya gitu. Masih kurang, gua gas lagi. Ini ada di Efesus 1 nomor 4. Perhatikan ikhwan. Ini bukan Efesus ya, ini Yudas 1 nomor 4. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Dari kapan ya ditentukannya? Ya sebelum dunia dijadikan. Gak percaya? Lihat di sini bawahnya. Mereka adalah orang-orang fasik. Dar, selamat datang di kebenaran. Gitu. Jadi jangan sok-sok melakukan penginjilan ketika segala sesuatunya sudah Tuhan kalian pilih dari sebelum dunia dijadikan gitu. Apa ini gitu? Ngapain lu capek-capek berbuat baik gitu kalau lu tidak dipilih untuk menjadi orang Kristen? Ngapain? Ngapain lu capek-capek belajar Biblos kalau lu tidak dipilih untuk menjadi orang Kristen? Kan gitu. Lanjut lagi, kalau kurang kita gas. Nah, di sini juga ini Yohanes 17:12. Perhatikan di sini. Tidak ada seorang pun, ini ke murid-murid Yesus, tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada Dia yang telah ditentukan untuk binasa gitu. Orang-orang binasa itu ditentukan, berbeda dengan Islam. Islam itu binasa, masuk neraka. Kenapa? Ya karena kehendak bebasnya sendiri seperti yang ada di Al-Kahfi ayat 29. Inilah yang membuat kekristenan itu iri dengan apa yang ada di dalam Islam. Kenapa? Karena perbuatan baik dalam Islam itu bisa menjadi indikator orang-orang diselamatkan atau enggak. Sedangkan di kekristenan nggak peduli mau berbuat baik atau enggak, selama dia sudah ditentukan orang yang binasa, binasa sudah. Gitu. Terima kenyataan yang ada gitu. Ini lebur, ini Kristen gua bongkar-bongkar, harus belajar kalian ya, baik yang Tritunggal maupun Oneness. Lanjut lagi. Berikutnya itu soal oh iya, itu jadi satu lagi ya mengenai Yesus ini. Yesus, karena Yeherdi tidak bisa menjawab, maka gua bantu bahwasanya Yesus mati karena dosa yang dia lakukan. Salah satu contoh yang gua bawa adalah penggelapan keledai yang berujung kepada pencurian. Dan sekarang 2000 tahun keledainya sudah tidak bisa dikembalikan, maka ini adalah dosa Yesus yang harus Yesus bayar. Nah, dosa mencuri matinya 3 hari. Thank you, itu saja. Silakan Bang Aliku. Makasih Bang Kores, jazakallah khairan. Tolong dibuka ayat andalannya Herdi At-Tahrim 42 itu. Jadi kebiasaan Herdi
Ya, karena memang keterbatasan kemampuan bahasa, baik itu Alkitabnya, apalagi Al-Quran, dia selalu mencomot Al-Quran dari terjemahan, lalu dia simpulkan sendiri, ya kan? Tadi dia cuma menampakkan kepada kita dari monitor data dia, terjemahannya saja, bahwa ada kata sebagian di situ. At-Tahrim, At-Tahrimnya ayat berapa, akhi? 42, 42. At-Tahrimnya kok cuma sampai 12 ya? Sorry, At-Tahrim ayat 12. Sorry. Oke. Tahrim Ini. Iya. Jadi di situ firman Allah, wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha wa nafakhna fihi min ruhina wa sadaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya. Di situ memang ada kata sebagian dari roh ciptaan kami, tapi ketika kita kembali ke redaksi Arabnya, langsung min ruhina, tidak ada kata tambahan sebagian di situ. Itu adalah semacam penerjemahan yang menambahkan kata dari redaksi aslinya. Karena ketika Bang Kores tadi membuka surat 72, redaksinya sama, nafakhtu min ruhi. Min ruhi juga, dan diterjemahkan Bang, coba tidak ada sebagian kan, coba terjemahkan. Toh? Aku tiupkan roh ciptaanku, tidak ada sebagian di situ, redaksinya sama. Min ruhi, min ruhina, sama-sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. 172 terjemahannya langsung tanpa ada sebagian. Tahrim 12 diterjemahkan ada sebagian. Jadi itu salah persepsi Bro Herdi ya, karena terjebak dengan kata sebagian. Tapi redaksi Arabnya, redaksi primer Al-Quran dalam bahasa Arab tidak ada sebagian di situ. Jadi tidak. Kalau bisa, ini ada nafs nggak Bang Ali di sini? Ada nafs nggak di sini? Nafs lah. Ada ruh nggak di sini? tidak ada ruh. Takia Korintus mulu kerjaannya nih anak ya. Iya, jadi jelas ya Bro Herdi, jangan lagi bawa narasi bahwa ada yang tersimpan sama Allah, ada yang sebagian ditiupkan kepada Maria. Jadi sudah saya jelaskan, itu terjemahan yang ada penambahan kata sebagian tidak sesuai dengan redaksi Arabnya. Sudah saya jelaskan ya. Kemudian satu lagi, terakhir sebelum saya tutup, dengan narasi kematian yang dia jelaskan bahwa dalam keyakinan Kristen untuk penebusan dosa atau karena dosa manusia itu sendiri, maka sangat memprihatinkan ketika malah Yesus merintih-rintih kepada Tuhan ketika dia akan mati. Salah satunya misalnya dalam sebuah narasi yang sangat populer, Matius 27:46, Eli Eli lama sabachthani, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau tinggalkan aku? Apakah Yesus sebagai Tuhan itu tidak tahu bahwa dia akan menebus dosa manusia dengan kematian yang suci? Apakah dia tidak tahu bahwa kematian yang dia telah konsepkan sebagai penebusan dosa manusia adalah perjalanan yang harus dia tempuh, sehingga dia harus merintih-rintih dan memanggil Tuhannya sebelum dia mati? Ini gini Bang Ali, kalau yang untuk Matius 27:46 itu Yesus menyesali perbuatannya, menyesali dosa-dosa yang dia lakukan itu. Malah dia menyesali dosa-dosanya. Menyesali dosa-dosanya Yesus ini karena mati itu karena dosa kalau dalam Kristen. Dan dia merintih-rintih di situ kan? Betul. Iya. Jadi konsep yang ditawarkan oleh Herdi sebagai sebab kematian dalam kekristenan tertolak sendiri oleh Alkitabnya, teman-teman. Terima kasih, Bang Koresh. Sama-sama Bang Ali dan Profku. Aku matiin ya. Herdi, silakan. Iya, silakan. Iya, kedengaran. Itu live di Jeddah itu. Anda buka aplikasi lain itu, live di Jeddah itu. Masuk nanti terlempar Anda. Listrik padam di tempat saya, listrik padam. Share-kan lagi nih. Listrik padam lagi. Putus-putus. Iya, listrik padam. Dikit lagi ya, Bro. Iya, dikit lagi kalau listriknya nyala. Gangguan ini kamu Herdi. Nggak mampu ini kalau sinyal. Jadi enggak apa-apa, kerbau betina aja dulu, kerbau betina. Atau mau gini mau gini nggak Her? Kerbau betina aja dulu, lu mute aja dulu. Putus-putus Iya, soalnya, Bre.
Ya, silakan Layar dibesarkan saya Kerbau betina. layar kerbau betina ya. bisa Apa? bisa terlihat nggak saya? Hitam. Enggak terlihat, tidak terlihat, suaranya juga patah-patah. Oh, Coba iya. kerbau betina aja dulu, kerbau betina nanti Bro Herdi lanjut. Tunggu dulu aja. Naik lagi nanti tak naikkan. Cepat. Iya, iya. Iya. Silakan kerbau betina. Kita lanjut ya. Aman Her, lu nggak akan di framing, lu kabur, lu gimana gimana, kita ngerti kok kendala. Ya, Aman, slow, kita slow. tidak kita tidak seperti itu ya, tidak seperti dayang-dayang yang cerewet itu. Silakan kerbau betina naik. Tak Kita turun nggak lagi. kayak teritung kok, aman Her. Dibesarkan layarnya kerbau betina, silakan. Mic-nya kerbau betina. Oh lembu. Kerbau Ngomong betina. lembu. Bicara, ayo. Ah, tadi di bawah paling pintar kok dia. Wah, Memang biasa begitu tuh. Kalau di bawah pandai, nanti udah naik kayak bebek. Coba silakan bicara. Iya. Ya, Ini silakan. ini baru bisa dipencet. Oh, oke. Silakan. Ini baru bisa dipencet. Iya, silakan. Giliran Anda. Tadi yang dijelaskan sama Kores itu nggak ada bisa dijawab itu. Dan satu kedua, saya nggak bisa open cam. Saya aja follower saya masih dikit. Mau gimana pun saya nggak bisa open cam. Nggak apa-apa, ngomong aja. Jadi data yang kau bilang itu nggak nyambung, Kores. Yang apa yang ditanya sama Malik itu nggak sesuai apa yang kau jawab. Gitu loh. Dan kamu kayaknya nggak ngerti apa yang ditanya sama Malikil. Sama kayak Alwan juga. Kayaknya Alwan sama Kores nggak ngerti apa yang ditanyakan Malikil. Gitu loh. Kok kalian larinya ujung-ujungnya ke ayat Alkitab? Yang ditanyakan kitab kalian. Terus untuk membantah datanya si Malikil, data asumsi kalian bawa. Nggak ada kalian bawa data sanggahan. Gitu loh. ini kok malah framing masuk-masuk, bukannya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kasih waktunya Bang Ali. Kasih waktu. Kita nggak kemakan sama yang gitu-gitu. Orang ini live kok, data-data udah ditampilkan. Biar dilanjut aja. Terus lanjut. Lanjut kawanku. Ayo, Bro. Memang nggak bisa. lanjut. Iya, Kalian silakan. berdua tuh tiga lah sama Ali. Memang nggak bisa nunjukin, nggak bisa bantah datanya Malikil dan Sebentar, Bro Maliki, sebentar. Ini masih patah-patah suaranya. Coba turun lagi. Turun lagi dulu coba. Lanjut kerbau betina. no internet. No internet hitam Her. Sabar aja Her. Kita masih di sini kok. Iya, lanjut. Kita lagi dengar keluh kesahnya kerbau betina. Silakan lanjut. Ayo kalau betina, dilanjut lagi merajuknya, silakan. macam Dibesarin ke layar besar, Bang Amir, kasih layar dia. Ya kita dengarkan tangisannya lebih tinggi, merdu ini. Gue tuh seneng banget mendengar tangisan-tangisan Iya. Kristen tuh. Coba. yang bertiga ngerti nggak apa ini? Sama. Iya, lanjut. Terus saya terus. Kalian Kalau sudah mengerti nggak? angkat tangan ya, bilang sudah ya. Kalian bertiga ngerti nggak dan tahu nggak apa yang ditanya Malikil? Dimanfaatkan waktunya dengan baik, Bro. Nggak usah tanya-tanya ke kami. Silakan teruskan. Kalau sampaikan Malikil. apa yang mau disampaikan. Iya. Oh ini mau dijawab langsung. Jawaban yang kalian jawaban yang kalian kasih itu nggak nyambung, gitu loh. Iya. Ditanya Mau keluh saya, kesah, Kores, biar aja Kores. Iya, kan Iya. gini apa Herdi itu nanya di mana dalilnya Allah itu tidak punya nyawa kan gitu ya? Kores. Biarin aja, Kores. Gak usah ditanggapin. Tadi dia Kita tanda harus tanya jadi soalnya. pendengar yang baik. nggak Nggak apa-apa, kita jadi pendengar yang baik. Iya, lanjut. Silakan, lanjut lagi. Ayo menangis lagi lebih tinggi, pakai seriusan nangisnya. Au. Erdi, gimana ini anak buahmu tuh Erdi? Nggak apa-apa. Pak Amir, silakan. Gini aja, Tahan. Ustadz Alwan, daripada kasihan Bro Malikil nggak punya Nggak apa-apa, Bang Ali. Nggak apa-apa. Waktunya dia. Silakan. Lanjut lagi. Sudah ya? Aku gini,
Aku pengen kalian bawa data sanggahan, benar-benar data sanggahan gitu loh. Iya, Paham nggak? iya, iya. Terus? Jangan bawa data asumsi kalian gitu loh. Bukan kalian lebih Iya. cerdas daripada orang terdahulu. Emang kalian yang lebih Oke. cerdas daripada orang terdahulu? Iya, Alwan. Sudah. Kalau sudah nanti bilang ya. Itu udah bantai itu ya, bantai itu. Bawa Oh, sudah data. ya? Kan. Sudah. Udah. Oke. Udah? Udah nangisnya? Ganti kamar saya. Ya, Udah, sudah. aduh, belum kenyang, aduh. Au. Parah. Au. Aduh. Besarin layar saya. Besarin. Bang Amir, besarin layar saya, Bang Amir. Nangis ya, Yesus yang mati karena dosa nangis dia. Coba, Bang Amir. aku punya dulu datanya Bang Alwan, Amir. coba. Mana datamu Alwan, coba. Besarin layar saya dulu, Bang Amir. Iya. Coba. Oke. Dulu. Ditahan mulutnya ya. Sudah tadi ya. Kerbau Iya, dia. gantian. Alwan, kau tuh ustad ini. Tunjukin kayak ustad cerdas. Iya, gantian ya. Iya. Ditahan mulutnya ya. Jadi Oh, udahan. Jadi- Lanjut. iya, jadi yang saya maksud dayang-dayangnya Herdi itu ini salah satunya nih, yang mulutnya nggak bisa cerita kalau ada. Kalau di Komal Kristen itu bicara terus. Ini modelnya ini kayak gini. Mana datanya? Datang Lupa. naik-naik, ya datang naik-naik, cuman berkeluh kesah, seperti berkeluh kesah karena bahan pokok naik, bahan pangan naik ya, sembako naik, harga-harga sembako naik. Jangan dibantat, saya mau tampilkan data, jangan bicara dulu ya. Apalagi kau? Ustaz, kalas. Nasib dayang-dayang. Saya tampilkan data. Jadi kalau kita bicara tentang apa sebenarnya kesalahan Yesus sehingga dia berdosa dan dia pantas mati, ya, berdasarkan ajaran Paulus. Tadi sederet data sudah ditampilkan sama adinda saya tersayang Kores, ya. Mulai dari penggelapan ya, bagian dari penggelapan boleh jadi ya, kita kan tidak tahu karena dari tadi Herdi tidak menunjukkan apa alasan Yesus mati. Apa alasan Yesus mati? Karena harus ada dosa yang melekat kepada Yesus, harus ada dosa yang melekat kepada Yesus baru dia bisa mati. Selama tidak ada dosa dia tidak akan mati. Yesus mati, kata Herdi, harus ada dosa yang melekat kepada dia. Saya tambahkan lagi satu poin, ini yang mungkin penyebab dia itu mati. Pertama, dia tidak berlaku jujur lagi. Ini sama ya dengan ini ya. Ya, berlaku sebentar. Bentar. Ya, janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, janganlah kamu berdusta seseorang kepada sesama. Sebenarnya juga lebih masuk kepada taat atau tidak taat. Tapi kita lihat di sini, ya gini. Ini perkataan merah, ini perkataan Yesus ya. Yesus, ya. Tetapi kalau orang buta itu nanti dia akan bilang, kamu tidak pakai data ya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Mana dayang-dayangnya lari itu. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Nah ini, jahil itu sama dengan mengatakan kamu bodoh. Ini kalau terjemahan ayat itu gini. Dan siapapun yang berkata kamu bodoh pantas berada dalam neraka api. Jadi ini perkataan Yesus melarang orang mengatakan kamu bodoh. Ini perkataan Yesus ini, melarang orang mengatakan kamu bodoh. Siapa yang langgar? Yesus sendiri. Yesus sendiri yang langgar perkataannya. Ini lihat di dalam Lukas 24:25. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh. Waduh. Dor, selamat datang di kebenaran.
Kebenaran yang membuat dia menangis-nangis, mengeluh-ngeluh tadi itu, dayang-dayang itu. Melenguh-lenguh dia gitu, tidak menjawab, belum menjawab katanya, belum menjawab. Udah jelas-jelas di Ali Imran 185 itu si nafs itu tuh bilang berjanji kepada Tuhannya. Nafs Oke, udah nih, punya nih. Tuhan, berarti nafs itu milik Allah, kan kelar perkaranya. Dibilang tidak menjawab, kamu Kalau jawab di- datanya asumsi. Kalau di Komal Kristen aja cerewet. Suruh naik bawa data dan ngeluh-ngeluh kayak orang bodoh. Nah ini, Malikil nih. naik lagi itu Pak Amir. Malikil. Orang Jadi bodoh, udah. Jadi sudah siap. kamu bodoh, ya. Malik Lihat ini ya. Ya, perkataan ini, kamu bodoh, Oke. Sorry. kamu bodoh, Listriknya pantas padam, bro. berada dalam, ya ini. Oh, Yang saya sampai kayak terangin tisu, ulang dikit. bawa tisu. Maliki baru ada ya, Maliki saya terangin lagi. Jadi mungkin ya ini namanya menganalisa teks ya, textual criticism. Jadi boleh jadi salah satu alasan Yesus itu mati mengikuti pengajaran Paulus adalah dia punya dosa, berarti dia mati. Salah satunya adalah ini mungkin. Karena ya orang yang mengatakan kamu bodoh itu pantas berada dalam neraka api. Ya, karena orang yang masuk dalam neraka pastilah orang berdosa, tidak mungkin orang yang baik. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang pastinya dirinya dalam keadaan berdosa. Nah, di sini dikatakan siapapun ya, tanpa terkecuali ya, siapapun. Berarti di sini masuk Yesus di dalamnya. Siapapun yang berkata, kamu bodoh, pantas berada di dalam neraka api. Nah, kita lihat di dalam Lukas 4:24-25 apa yang Yesus katakan? Kamu orang bodoh. Nah, di sini pelanggaran Yesus ya. Yesus melanggar berdosa dan sebenarnya dia diancam masuk neraka karena melakukan perbuatan ini. Karena tadi kan seperti yang saya lihat ini tidak ada pengecualian ya. Siapapun ya, siapapun ini ya, siapapun. Iya, kemakan Jadi omongan sendiri mungkin dia. saja, ya mungkin saja ini salah satu alasan yang menjadi bukti dari sekian sederetan alasan yang dipaparkan oleh Kores bahwa dia berdosa dan salah satu dosanya ini. Jadi ada banyak spekulasi sekarang. Iya, itulah silakan. kenapa Yesus mati, karena dosa-dosanya itu. Thank you, Prof. Alawan memang. Oke, sudah. Dah. Sorry, listriknya baru nyala, bro. Jadi gini, saya harap sih kawan-kawan bisa fokus ke topik. Jadi Kores dengan membawa begini ya. Gini Kores, nyawa itu ya roh itu nyawa, ya. Nyawa itu, roh itu adalah substansinya. Sebutannya ya nyawa itu ya roh itu. Kamu tanpa roh itu sama dengan tanpa nyawa, karena roh itu adalah nyawa. Jangan dikelabui dengan karena sebutannya beda-beda. Karena roh itulah yang disebut nyawa kita. Ya, kamu tanpa roh, kamu almarhum pasti itu. Ya, kamu tanpa roh itu pasti almarhum. Nah, yang menjadi Pak Amir, aduh lambat kali ini. Layar tancap Pak Amir. Baru saja bertua. Untung listriknya mati. Kalau listriknya nggak mati, udah. Asap. Nih, Kores ya, nih. Wah, mana pula tuh ayat Quran itu? Setiap yang bernyawa, artinya setiap yang punya roh akan merasakan mati. Nah, yang kita tanya, Allah itu punya roh atau tidak? Allah itu punya nyawa atau tidak? Pak Amir, jangan begitulah. Nah, kalau Allah itu tidak punya nyawa, mana ayatnya Allah nggak punya nyawa? Harus dong. Kalau nggak ada kan hanya asumsi jatuhnya, ya kan? Oh, ini ayatnya bro, Allah nggak punya nyawa, Allah nggak punya roh, ya kan? Harus begitu. Nah, kalau Allah itu punya roh, punya nyawa, maka dia harus merasakan mati. Itu adalah perkataan Allah, ya. Jadi Allah jangan mengatakan sesuatu dia pengecualiannya. Itu jatuhnya Farisi dan Saduki nanti, ya. Lalu tadi ya saya itu membaca loh sebagian, bukan kata saya nih, Quran
KEMENAG, singkatan dari Kementerian Agama. Demikian Kementerian Agama ya. Demikian pula Maryam putri Imran memelihara kehormatannya, lalu kami menemukan ke dalam rahimnya sebagian dari roh kami. Bukan roh ciptaan ya. Ini susupan. Ini susupan dalam kurung. Jadi sebagian roh kami. Jadi Allah punya roh. Bukan saya nih. Quran Kementerian Agama. Nah, topik kita kan adalah apa penyebab kematian itu. Nah, di dalam Kristen sudah dijelaskan, mati itu karena dosa bagi manusia. Nah, Alwan tadi bawa Kores bawa keledai gini ya. Ini tuduhan yang sudah sering sangat dijawab. Markus 11 ayat 1 sampai 6 ya. Ketika Kristus dan murid-muridnya telah dekat ke Yerusalem dengan Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun. Kristus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Oke, itu petunjuknya, petunjuk dari Yesus ya. Dan jika ada, Yesus kasih petunjuk lagi. Dan jika ada orang mengatakan kepadamu, mengapa kamu lakukan itu, jawablah, Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya ke sini. Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu, di luar di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa, jadi ada orang tuh melihat, dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu? Lalu mereka menjawab seperti yang sudah dikatakan Kristus. Maka orang-orang itu membiarkan. Jadi ada klarifikasi dari orang yang melihat murid-murid mengambil, bukan mencuri, bro. Nah, itu pun kalau kawan-kawan menarasikan seperti itu, ya udahlah, kawan-kawan kan nggak mau dijelaskan. Tetapi Kristus ini menantang orang-orang. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Kristus menantang loh. Siapakah di antaramu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Sama seperti Kristus dibawa di hadapan Pontius Pilatus, dia juga menantang. Siapa di antara kamu bisa membuktikan aku berdosa? Enggak ada. Enggak ada orang yang bisa membuktikan. Ya. Nah, lalu Alwan udah masuk jauh ya. Kores juga masuk jauh, dari topik lari jauh. Tentang orang Farisi, orang fasik. Ya, orang fasik itu sudah ditentukan untuk Tuhan, ditentukan Tuhan untuk dibinasakan. Orang fasik bukan dikendalikan, bukan diremot Tuhan. Kores kau jadi fasik. Enggak, Kores jadi sekarang fasik karena pilihan Kores. Sama seperti ini, sebab pedangku yang di langit sudah mengamuk. Lihat, ia turun menghakimi Edom. Ia turun menghakimi Edom, bangsa yang kukhususkan untuk ditumpas. Sama seperti Yudas 1 ayat 4 juga. Jadi orang fasik Edom itu sama, yang dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Siapa bangsa Edom? Ya, siapa manusia yang disebut Edom? Ya, jadi sejarahnya itu dari awalnya dari Ishak. Ishak memperanakan 2 anak, Esau yang sulung dan Yakub adiknya. Esau menjadi Edom karena apa? Karena menolak kasih karunia dengan menjual hak kesulungannya kepada Yakub. Esau itu adalah contoh orang yang tidak menerima kasih karunia Tuhan. Esau Edom adalah contoh orang yang menolak kasih karunia Tuhan. Apa itu kasih karunia Tuhan? Tuhan memberikan kasih karunia kepadanya sebagai anak sulung, tetapi dijualnya, diberikannya karena hawa nafsunya, karena perut, karena kelaparan, dia jual hak kesulungannya. Jadi Edom itu adalah identik dengan manusia-manusia yang tidak menerima kasih karunia, yang menolak kasih karunia.
Makanya dikhususkan Tuhan untuk ditumpas. Jadi siapa saja di dalam room ini yang menolak kasih karunia Tuhan, yaitu karya penyelamatan penebusan, itulah yang disebut Edom. Ya, oke. Itu pilihan ya. Itu pilihan, kehendak masing-masing. Alwan memilih jadi Edom, sekarang ya itu kehendak dia. Adam mau menerima kasih karunia, itu kehendak dia. Jadi Tuhan tidak memaksa. Nah, Yakub jadi Israel. Yakub jadi Israel adalah orang yang menerima kasih karunia. Esau jadi Edom, menolak kasih karunia. Yakub jadi Israel, menerima kasih karunia. Nah, Edom jadi kambing di dalam penggenapannya, di dalam Matius, di dalam shotnya. Ya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia memisahkan mereka daripada seorang sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. Jadi Edom jadi kambing, Israel itu jadi domba. Jadi awalnya Esau ya, Esau jadi Edom, Edom disotkan oleh Tuhan, itu kambing. Yakub jadi Israel, orang yang menerima kasih karunia, disotkan, itu adalah domba. Nah, domba dan kambing hanya dua ini. Kambing adalah orang yang menolak kasih karunia, domba adalah orang yang menerima kasih karunia. Jadi yang dibawa Kores orang-orang fasik itu adalah kambing-kambing, adalah Edom-Edom. Contoh ya Kores, Alwan, Bang Ali, Pak Amir, itu yang menolak kasih karunia, yang disebut kambing. Dan itu juga diteguhkan oleh Muhammad. Contoh ya, karena sudah masuk ke situ saya terpaksa harus komparasi. Ya, Pak Amir bisa tenang ya. Abu Daud 460. Karena sudah masuk ke situ terpaksa saya harus komparasi. Sebenarnya saya nggak akan masuk. Ya saya ungkap siapa kambing itu ya. Siapa kambing itu? Abu Daud 460. Nah, di dalam Abu Daud 460, Abu Darda dia berkata, saya pernah mendengar Muhammad bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa, anggaplah ini 3 orang, ini Pak Amir, Kores dan Alwan. Pak Alwan, Bang Ali dan Kores. Ya 3 orang ini. Di desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Mereka itu tetaplah, karena itu tetaplah kalian berjamaah. Ya, karena sesungguhnya serigala itu hanya menerkam kambing yang sendirian. Jadi Muhammad menganalogikan, menyamakan umat Islam, sholat sendirian itu sama dengan kambing yang sendirian. Jadi genaplah nats yang dinubuatkan oleh Kristus. Di akhir zaman dia akan datang menghakimi manusia. Dipisahkannya lah domba dari kambing. Kambing dibuang ke neraka, domba dibawa ke surga. Dan Muhammad dalam hal ini menyempurnakan nubuat dengan menyebut umat Islam adalah kambing yang sendirian. Jauh dari kawanan-kawanannya. Asyaib berkata, maksud berjamaah adalah sholat secara berjamaah. Karena fokus kita adalah tentang apa penyebab kematian, maka saya harus balik lagi ke sini kawan. Saya harap kawan-kawan jangan terlalu melebar kemana-mana, fokus. Kawan-kawan belum bisa menjelaskan apa alasan kematian di dalam Islam. Allah itu kalau tidak punya roh, mana ayatnya? Kalau Allah itu bukan roh, mana ayatnya? Kalau Allah tidak bernyawa, mana ayatnya? Nah, jika Allah itu punya roh dan Allah itu bernyawa, saya sudah kasih ayatnya, Allah itu punya roh. Nah, kalau Allah itu bernyawa, karena roh itu adalah nyawa, maka konsekuensinya Allah harus mati sesuai dengan perkataannya. Nah, kawan-kawan harus bisa buktikan kalau Allah itu bukan roh. Harus bisa, mana ayatnya? Jangan asumsi dong. Nah, dan lagi ya, di mana ya ayat yang tadi? Oke, nah. Sudah soal Adam saya nggak korek lagi ya. Nah, dan lagi di sini ya kawan. Nah, di sini Jibril dan Mikail ini kan dibuat mati oleh Allah. Jibril dan Mikail ini ada yang mengatakan ini adalah editan. Astagfirullah. Saya jengkel loh melihat muslim-muslim ini yang tidak mengerti apa yang dia imani langsung teriak jengkel. Ya langsung teriak, palsu. Ya saya nggak suka begitu kawan. Ya, lah Anda harus melewati proses kajian dulu. Mana kajianmu sehingga ini harus ditolak. Harus begitu. Dong. Nggak punya pulsa ini kamu ini.
Kecewa penonton, kecewa. Haleluya dulu, haleluya. Bang, Silakan haleluya dulu. Silakan haleluya dulu, Bang Amir. Bang Amir, haleluya dulu. iya silakan Dinaikkan ini. dulu haleluya. Dibesarkan dulu haleluya di atas. Kasih tempat di atas. Lagi mati lampu cross itu tadi. Ya kasih besar dikit mungkin Bang Amir. Haleluyanya siapa tahu dia mau tampilkan di atas. Tapi ini Edi sudah naik ini. Oh Naik iya dia. boleh. Ya. Oh, belum. Udah naik. Dia lampunya mati kayaknya. Oh, ini. Haleluya, lanjutin Herdi, haleluya. Dia Saya lagi. kalau nggak lanjut Ini Oh, udah naik. ini udah naik. bodohnya orang Kristen ini di Oten di bawah ini lihat dia gini. Kok di kick? Oten. Halo. Iya bro. Kok di Sa- kick? itu Oten. tiba-tiba saya terlempar kok nggak listriknya nggak padam. Tapi tiba-tiba Enggak, lo itu terlempar. hang dulu si ininya, si apa namanya? Tadi Itu guru surprise anak tadi, gimana? surprise. Halaman berapa? Siapa namanya? Herdi? Her? Oh, bentar ya. Oke, saya lanjut ya. Oh, ada Bro Haleluya ya. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, di sini halamannya di sini ya. Oke. Huru hara hari kiamat di itu halaman 199. Ya, thank you. Oke, ya. Jadi di sini loh, yang kita ingin tanya, yang saya belum dapat jawaban logisnya. Allah itu merampas hak hidup Jibril dan Mikail, itu logisnya apa? Jawaban logisnya. Supaya kita tahu loh, sebab musabab Jibril dan Mikail itu dibuat mati, itu apa? Kalau sebab musababnya karena ingin membuktikan Allah kuasa, nanti kan kesannya Allah itu egois. Kita harus tahu dulu, kalau manusia kan jelas mati itu karena apa? Karena dosa, upah dosa adalah maut. Yang kita ingin tanya, coba jawab dengan tegas. Allah membunuh Jibril dan Mikail ini dasarnya apa? Alasannya apa? Bukan hanya Jibril, bahkan malaikat maut pun dibuat mati. Malaikat pembawa arsy dibuat mati. Mana dia ya? Nah, maka Allah pun berfirman, kamu adalah salah seorang makhluk. Ku juga, aku menciptakan kamu untuk apa yang kamu lihat. Maka matilah kamu kata Allah ke malaikat maut. Maka malaikat maut pun mati juga. Yang kita ingin tanya, alasannya mereka itu dirampas hak hidupnya apa, dibuat mati itu apa? Bukankah mereka ini adalah pelayan-pelayan Allah yang tidak punya dosa, ya kan? Itu yang kita ingin klarifikasi di dalam Islam sebenarnya orang itu mati itu karena apa? Yang jelas dong untuk menarasikan imannya. Kalau manusia ada yang dibuat mati karena tidak berdosa, tentu akan dipertanyakan keadilan Allah. Allah ini mengerti tidak tentang keadilan. Nanti jatuhnya kan begitu. Kalau itu hanya membuktikan kemahakuasaan Allah, nanti jatuhnya ini Allah egois. Ya kan? Kenapa egois? Karena dia semena-mena saja. Karena dia maha kuasa, semena-mena saja dia mengambil hak hidup, merampas hak hidup orang. Ya kan? Gak bisa dong jawabannya hanya seperti begitu. Harus secara logis dong. Nah, kembali lagi sedikit ya. Atau nggak apa-apa, Bro Haleluya. Takutnya Anda kepanjangan. Silakan, Bro. Oke, silakan. Haleluya yuk. Oke, saya tambah sedikit bro ya tentang selalu. Tapi di sini jangan debat Herdi ya. Kamu berdebat dengan Muslim ya. Sama Tuhan Yesus kita ini ya. Gini, saya kasihlah penjelasan Nanti dulu. debat Herdi lagi. Lanjut. Tenang Pak Amir. Jelas suara saya kan Pak Amir? Jangan debat Herdi. Jelas Sini kamu suaranya kan? berdebat. Ayo lanjut. Oke. Jadi gini, saya bawakan tentang Yesus ya. Yang mana tadi saya dengar fitnahan Kores ini tentang Yesus. Gini Kores. Kenapa ya Yesus itu, Tuhan itu menjelma menjadi manusia ya. Maka kalau kamu baca Al-Araf 143 ya, nanti tolong kau baca itu ya, karena tidak akan ada yang sanggup melihat Allah, akan hancur. Oke. Nah, kemudian kalau kau baca nanti At-Tin ayat 7 sampai 8, hanya Allah adalah hakim. Oke. Menjadi pertanyaan, tidak mungkin Allahmu mampu menghakimi dirimu karena kau nggak akan mampu melihat Tuhanmu. Paham ya? Jadi
Kalau dari sisi kekristenan, maka karena suatu saat yang dihakimi adalah manusia, maka sangat rasional bahwa firman itu harus menjadi manusia. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa dihakimi? Jadi itu adalah alasan yang kuat kenapa firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus, karena dialah kelak menjadi hakim. Bagaimana orang bisa menghakimi jika hakimnya saja tidak mampu kau lihat? Contoh, saya kasih seperti di dalam pengadilan, ya kan? Kasus Sambo itu. Sambo nggak akan mungkin bisa dihakimin, nggak akan mungkin bisa dijalankan pengadilan kalau hakimnya nggak bisa dilihat. Coba, andaikan itu hakim seperti Tuhan, si Sambo di situ hancur itu semua, jaksa penuntut hukum akan hancur, ya kan? Pengacaranya juga akan hancur. Maka manusia-manusia yang memiliki pikiran yang cerdas, ya tidak hanya bisa mampu membaca yang tertulis, tetapi harus mampu memahami yang tersirat. Ini masuk kategori makrifat. Tetapi saya paham ilmumu nggak sampai ke makrifat itu. Ya, jadi inilah pembelaan saya tentang tuduhan kamu kepada Yesus. Kenapa sih orang Kristen itu menyembah manusia? Padahal bukan. Inilah poinnya suatu saat. Kalau kelak terjadi penghakiman, maka Yesus menghakimi kami dan dia mampu menghakimi kami dan kami pun mampu di hadapannya. Tetapi kalau Islam, bagaimana nanti di Atin 78 ini? Allah yang menghakimi. Bagaimana coba Allah menghakimi kalian? Kalian lihat itu Allah, ketupuak, hancur kalian berkeping-keping, gak jadi itu pengadilan tuh, gak jadi penghakiman tuh. Ya kan? Makanya harus dulu dia menjelma menjadi manusia karena yang dihadapi manusia. Makanya kau baca nanti tuh Al-Arab 143. Kau catat itu. Ya, biar kau paham. Ternyata Allah itu nggak bisa dilihat loh, jadi hancur loh. Jadi poin yang ingin saya sampaikan, pahami kalian saudara muslim, bagaimana kelak Allahmu menghakimi kalian jika Allahmu kau lihat kau hancur. Gak akan jadi pengadilan tuh. Tetapi kalau orang Kristen, jelas kebijaksanaan itu sudah didahului, yaitu firman menjadi manusia, ya toh? Begitu kira-kira. Sikit-sikit aja dulu. Oke. Iya, terima kasih. sebenarnya saya mau jawab lagi, mau tambahkan, tapi takutnya nanti kepanjangan. Nantilah. Iya, Soal gantian. Panjang banget udah kamu. iya, iya. Lanjut, Baik. kawan-kawan. Ya, lanjut. Siapa Dali duluan? Fokus ke topik ya, fokus ya. Iya dong, fokus dong. Dari tadi kan kita fokus. Kalau gue sih bukan fokus ke topik ya, gue fokus ke semua yang lu omongin, Her. Gue fokus ke situ, Her. Iya. Oke. Jadi ini kan topiknya tentang sebab kematian. Tapi dari tadi itu yang memaparkan kematian, dosa apa sebenarnya yang dialami Yesus itu tidak ada dari Herdi. Herdi tidak menjelaskan sedikit pun tentang bagaimana dosa apa yang dilakukan Yesus. Suaranya kecil? Enggak, mantap. Cek. Ya, dosa apa yang dilakukan Yesus? Dosa apa yang dilakukan Yesus sampai dia mati gitu. Tapi saya tanggapi dikit dulu tentang, karena dia tadi singgung tentang bunuh-bunuh ya. Gini, kalau kita buka 2 Samuel ya, masalah keadilan Tuhan ya, katanya kenapa Allah membunuh yang dari buku, kalau tidak salah tadi itu karya Huru-Hara Hari Kiamat dari Ibnu Katsir ya. Kalau kami bilang di situ banyak hadis dhaif, tidak terima dia, ya sudahlah ya, urusan dia. Tapi sejatinya nanti biar teman saya nanti yang menerangkan tentang mungkin Bang Ali atau Kores tentang itu. Saya mau fokus dulu ke pembunuhan ya. Misalnya di 2 Samuel ini